Shalom, selamat pagi, salam terkasih buat umat-umat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari yang indah ini. Sebelum kita juga mengawali akan setiap aktivitas kita di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kita akan disegarkan oleh perenungan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah Rohul Kudus Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bisa memahami, mengerti, bahkan juga membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan biarlah juga hamba-Mu yang menyampaikan berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Renungan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, judulnya ialah apapun rencana kita, ingat jika Tuhan menghendaki. Di mana kita akan melihat juga di ayat intinya terdapat dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-15, bunyinya demikian. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Umat-umat Tuhan yang terkasih, hidup di dunia ini dikatakan juga yang kita ketahui ialah sangat singkat, dan gambaran hidup manusia dalam Alkitab juga dikatakan sama singkatnya. Di dalam kehidupan kita ini juga seperti suatu giliran di dalam jaga malam, ataupun seperti mimpi, seperti bunga dan rumput, dan juga bahwasanya seperti angin dan bayangan. Kehidupan manusia juga sama diibaratkan seperti uap, sebentar ada lalu lenyap. Kalau begitu, yang menjadi pertanyaannya di dalam diri kita masing-masing ialah bahwa bagaimana harus menata hidup dalam waktu yang seperti uap ini. Bagaimana kita bisa membuat waktu kita yang terbaik untuk menata akan kehidupan yang singkat ini? Rasul Yakobus menasihatkan agar umat Tuhan harus percaya dan tak mengandalkan akan dirinya sendiri, dan juga ialah memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ayat yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Kita juga banyak melakukan akan hal-hal di dalam kehidupan ini. Mungkin kita juga melakukan akan hal yang itu, ataupun hal yang ini, ataupun hal yang mungkin positif, hal yang baik. Bisa jadi juga hal-hal yang negatif dan lain sebagainya. Tetapi juga yang sering kita ingin lakukan adalah hal-hal yang baik. Tetapi pertanyaannya, jika Tuhan dikatakan menghendakinya. Ungkapan ini juga jelas, bukan hanya bagian dari sopan santun agar seseorang tersebut terlihat rendah hati dan juga rohani, atau alasan menghibur diri menghadapi berbagai ketidakpastian di dunia ini. Namun ini dikatakan adalah suatu ekspresi ketaatan ataupun juga ketundukan kita pada kedaulatan Tuhan yang mengatur segala sesuatunya dan yang memegang kendali terhadap kehidupan kita. Karena Tuhan juga mengetahui apa yang kita rencanakan dan apa yang ada di dalam hati kita. Hidup ini adalah singkat, tak terduga, dan kita juga diajak supaya apa? Supaya membuat perencanaan dalam kehidupan pribadi, di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam pekerjaan kita juga, dan di dalam hal-hal apapun itu yang mendorong kita untuk melakukan setiap kehendak-kehendak Tuhan. Tetapi dikatakan ada ajakannya dengan sungguh-sungguh. Kita berpegang kepada Tuhan saja. Kita juga harus ingat bahwa waktu kita tidak berada di tangan kita sendiri, tetapi
hanyalah bergantung kepada kasih karunia yang Allah berikan. Kita hidup selama Allah menentukannya. Dan di dalam kehidupan ini, kita bukan hanya hidup begini-begini saja, tetapi harus tunduk dengan perintah-perintah Allah yang ada di dalam Alkitab. Bahkan dikatakan itu juga menyangkut akan kehidupan kita masing-masing. Semua tindakan dan rancangan yang kita akan lakukan di bawah kendali daripada kerajaan sorga tersebut. Di mana juga di dalam kehidupan daripada umat-umat Tuhan, kita harus mengingat betapa baik dan betapa dahsyatnya Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan biarlah juga kita harus memiliki selalu setiap harinya, setiap saatnya ketergantungan bersama dengan Allah kita itu. Di setiap rencana kita dikatakan bahwasanya jika kita melupakan Tuhan dalam segala rencana kehidupan ini, maka sesungguhnya itu adalah mutlak kegagalan, ataupun dikatakan itu adalah mutlak kepastian kegagalan yang akan kita peroleh kalau kita tidak mengandalkan akan Tuhan dan melupakan Tuhan di dalam setiap kehidupan ini. Itu juga bisa jadi akan menjadi kegagalan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita diajarkan dan diingatkan kembali dan diajak supaya apapun rencana-rencana kehidupan kita ke depannya, di dalam pribadi kita, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dan di dalam pelayanan-pelayanan dan lain sebagainya, kita berharap, kita bergantung, dan kita juga berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menghendakinya, maka semuanya itu akan terjadi apabila kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kehidupan ini, maka Tuhan yang akan turun tangan bekerja di dalam apapun yang kita rindukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Adalah doa dan harapan kita. Amin.